bisa akses live YouTube-nya aja. Iya. Jadi tetap bisa mengikuti. Ya Pak Budi, makasih. Siap, siap. Silakan Gloria. Bu Gloria masih di mute ya. Selamat siang semuanya. Selamat datang di webinar Logistik Online sesi pertama yang dengan bangga dipersembahkan oleh PT Logol Jakarta Mitra Indo bekerjasama dengan EDI serta dukungan penuh dari 3 pelabuhan besar di Jakarta yaitu TPK Koja, NPCT 1, dan JCT. Sebelum saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber dan moderator yang akan membawa kita kurang lebih 1,5 jam ke depan untuk membahas tentang selangkah lebih maju bersama Logol. Yaitu yang pertama adalah Bapak David Trisno sebagai Chief Marketing Officer daripada PT Logol Jakarta Mitra Indo. Lalu yang kedua ada Ibu Lydia Tenata sebagai Head of Commercial NPCT 1. Lalu yang selanjutnya ada Bapak Aris Rajab sebagai Senior Marketing Manager JCT. Lalu ada Bapak Toto Purwanto sebagai Marketing Manager KSO TPK Koja. Lalu yang terakhir dan juga adalah moderator kami pada hari ini yaitu Ibu Ratna Hidayati sebagai pimpinan daripada Trukmax. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih atas segala dukungan pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung dalam webinar yang bertemakan efisiensi logistik berbasis teknologi informasi. Perkenalkan, saya Gloria Dandel yang menjadi MC pada saat ini. Dan sebelum kita mulai sesi daring bersama para narasumber, ada baiknya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti polling yang sudah tertera di layar layar kaca atau di layarnya para audiens sekalian. Pertanyaan adalah, apakah Anda sudah tahu atau mendengar tentang Logol sebagai logistik marketplace platform? Jawabannya adalah ya, sering, atau belum. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab. Dengan menjawab, nanti kita akan lihat pollingnya. Mohon Bapak Ibu untuk mengklik jawabannya ya, sering, atau belum. Apakah sudah menjawab Bapak Ibu? Baik, untuk tidak perlu berlama-lama lagi, maka saya akan memberikan hasil untuk daring ini, sesi pertama ini, ya, ini sudah ada. Apakah Anda sudah tahu atau mendengar tentang Logol sebagai logistik marketplace platform? Ternyata jawabannya adalah ya. Dan mungkin untuk yang belum, untuk hari ini Bapak Ibu bisa melihat dengan seksama pada sesi daring yang pertama dari Logol Jakarta Mitra Indo. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk Bapak, Ibu, moderator, dan narasumber. Terima kasih. Terima kasih, Gloria. Seru sekali nih kayaknya hari ini ya. Jadi, acara hari ini kita akan membahas mengenai efisiensi logistik berbasis teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa semakin ke depan, teknologi informasi semakin dibutuhkan. Kita memasuki era industri 4.0, logistik and supply chain 4.0, dan di mana kita tingkat biaya logistik di Indonesia masih tinggi, 24% dari GDP. Nah, pemerintah tentu mendorong gimana sih caranya supaya biaya logistik bisa ditekan.
Salah satunya tentu dengan teknologi informasi. Logol sudah memberi contoh dan bisa menjadi penerap dari efisiensi dan efektivitas dalam pengiriman. Seperti apa sih standar teknologi informasi digitalisasi layanan di terminal peti kemas di beberapa pelabuhan besar di Indonesia? Kita akan bahas, tapi sebelumnya saya mempersilakan Bapak Cornelius Pukianto dari Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas untuk memberikan sambutan. Silakan Bapak. Bu Ratna, untuk Pak Cornelius ini diberikan ke Pak Iwan aja dulu, Bu, seperti lagi berhalangan. Baik, karena Pak Cornelius berhalangan, bisa diwakilkan oleh Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Iwan Hulu dari PT Nutrifood Indonesia. Sebenarnya kan kemarin saya itu diminta testimoni ya, logonya sebenarnya. Jadi bukan kata sambutan lebih tepatnya. Mungkin kata sambutan itu karena dari Pak Cornelius nantinya. Tapi kita sama-sama di anggota APJP. Dan beberapa proyek kita memang agak terkait dengan Logol. Jadi kalau mungkin, kalau dari saya, kita mengenal Logol itu dari Maret 2019. Jadi sebenarnya awalnya kita agak sedikit takut-takut menggunakan Logol karena ada beberapa startup memang yang sudah masuk ke kita dan diskusi ke kita itu pernah kita gunakan jasanya, ternyata cuma pas marketingnya datang ke kantor, infonya sih katanya online, tapi ternyata pas kita pakai, pada saat operasionalnya ternyata sangat susah sekali. Tapi akhirnya kita discuss dengan tim Logol. Kita pakai itu, kita gunakan jasa Logol itu sejak Maret 2019 sampai sekarang. Awal-awalnya kita kaget, ternyata ada perusahaan transportasi yang bisa segini, kalau kita bilang itu apa ya, kayak model-model Gojek. Jadi kita semudah itu dan sesimpel itu untuk booking tracking kalau ada order. Jadi kita dulu pas kita coba itu, kita langsung coba diekspor. Memang apa yang disampaikan pada saat mereka presentasi ke kita dan apa yang kita rasakan pada saat menggunakan jasanya sesuai. Awal-awal memang kita ada beberapa sih kita penyesuaian, mungkin karena baru pertama kali kerjasama. Tapi makin kesininya saya lihat, saya sebagai, dan kita dari Nutrifood sangat sangat terbantu dengan adanya Logol ini karena memang benar-benar online sih. Jadi awalnya itu kita kasih mereka cuma tracking, di mana jasa trackingnya top, karena kan di Nutrifood itu karena udah perusahaan jalur prioritas, semua pengurusan di lapangannya itu kita tidak menggunakan MKL, kita menggunakan orang sendiri di lapangan. Jadi awalnya kita lepas cuma tracking doang, cuma tracking saja ke Logolnya. Kesininya kita sudah melepaskan semua untuk proses pembuatan kartu ekspor dan tila itu sepaket dengan Logol. Hebatnya lagi, Logol ini kemarin beberapa bulan terakhir, dia untuk NPCCT 1, dia kasih free untuk pembuatan tila. Kalau di tempat lain kan bayar itu untuk proses pembuatan tilanya. Jadi karena sudah NPCT 1 sudah online, jadi dari Logolnya itu ngasih free jasa untuk pembuatan proses itunya. Jadi kita tinggal kirim SPPB sama IDO ke Logol dan untuk pembuatan tilanya free karena udah online NPCT. Saya pikir mungkin sebagai pionir saya salut lah dengan perjuangan Pak David dan tim karena memang tidak gampang. Karena saya juga meyakinkan manajemen tidak gampang untuk menggunakan yang online seperti begini, tetapi tidak menyesal menggunakan Logol sampai saat ini. Itu kita juga bookingnya itu di web, kita dikasih user. Jadi ibaratnya semudah kita booking Gojek lah, dari Gojek untuk trackingnya. Mungkin kedepannya perlu improvement karena memang ada beberapa yang perlu diimprove, mungkin salah satunya karena kita harus kontak-kontak lagi ke WhatsApp grupnya. Tapi saya percaya
kedepannya teknologinya bakal pasti lebih canggih. Mungkin demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ya. Berarti kata kuncinya itu efisiensi didapat ya Pak ya? Iya, betul. Oh, satu lagi saya tambahkan, orang-orangnya sangat kompeten sih. Maksudnya kan ada kalau kita ada beberapa vendor tracking, jadi tracking itu kan sebenarnya kan kita selalu berhubungan sama masalah jalan. Betul. Jadi kalau saya bilang, kita kan selalu bekerja di sistemnya orang ketiga. Sebenarnya kayak mungkin saya sama logo tidak ada masalah, tapi kan bisa jadi di CY-nya bermasalah, di jalannya bermasalah. Yang saya suka orang logo ini tidak kabur kalau ada masalah. Jadi kita selesaikan bareng-bareng. Jadi maksudnya orangnya sangat kompeten sih, maksudnya sesuai janji layanan mereka lah. Jadi supportnya ini bagus sekali lah, maksudnya untuk orang-orangnya. Oke, luar biasa banget ini testimoninya. Udah keren ya Pak ya di awal ya. Nah memang karena aja Pak David, Pak diterusin Pak, bagus Pak. Jadi kan bagus juga sih, saya senang ada online kayak begini. Karena dulu kan cari tracking agak susah ya Bu. Jadi sekarang lebih simple gitu ya? Iya lebih simple. Saya kasih tahu juga rate-nya, nggak tahu ya. Maksudnya kalau menurut saya benar rate itu dari rata-ratanya kita agak sedikit lebih kompetitif ya, saya bilang nggak murah ya, kompetitif rate-nya. Iyalah, kan kita nggak bisa ngomong mahal atau murah itu, ya. Itu semuanya relatif kan? Kompetitif lah, kompetitif. Ya, kompetitif sekali Bu, maksudnya bisa di itu. Dengan layanan yang bisa diandalkan. Ya. Yes, betul. Oke, terima kasih Pak Iwan. Sama. Baik, kita langsung saja memasuki acara hari ini. Ada 4 narasumber. Kalau di tampilan kita mesti 3, hari ini ada 4. Jadi tenang, rekan-rekan yang hadir di sini. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Toto Purwanto, Marketing Manager KSO TPK Koja, kemudian juga Ibu Lydia Tenata, Head of Commercial NPCT 1, kemudian Bapak David Trisno, CCO of Google, dan juga Pak Aris Rajab, Senior Manager Information Communication and Technology GICT. Pertama, saya mempersilakan kepada Pak Toto untuk memberikan paparannya. Silakan Pak Toto. Masih di mute itu, Bapak? Oke, terima kasih Bu Ratna. Ya, jadi bagi kami di Teknopartik Mas Koja sendiri, digitalisasi sendiri adalah sebuah perjalanan, sebuah journey dari niat kita untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan kita. Jadi dalam paparan ini saya akan ceritakan journey yang kita lalui sampai kita bisa memberikan pelayanan web, memberikan pelayanan kerjasama dengan Logol dan sebagainya. Mungkin dimulai dengan slide berikutnya, silakan Bu. Nah, sedikit tentang Teknopartik Mas Koja. Jadi Teknopartik Mas Koja ini dimiliki oleh 2 induk perusahaan, yaitu IPC atau Pelindo 2 dan Hutchison Port yang global terminal operator yang headquarter-nya di Hong Kong. Jadi pemilik kita adalah sama dengan GICT, yaitu IPC dan Hutchison. Visi kita adalah menjadi penyedia layanan peti kemas terintegrasi berkelas dunia. Nanti kita lihat bahwa digitalisasi yang kita lakukan adalah sejalan dengan visi kita untuk menjadi penyedia layanan peti kemas yang terintegrasi. Lalu juga kita punya misi sebagai penyedia layanan terminal peti kemas yang komprehensif, inovatif, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, kata inovatif dan memberikan nilai tambah, ini saya stressing bahwa ini juga adalah bagian dari journey digitalisasi yang dilakukan oleh Teknopartik Mas Koja. Selanjutnya, nah ini sedikit gambaran. Kita coba lihat helikopter view atau eagle view tentang terminal peti kemas yang ada di Tanjung Priok. Jadi Bapak dan Ibu eksportir, importir sekalian, para cargo owner, untuk kondisi saat ini benar-benar bahwa Bapak dan Ibu punya pilihan. Kita paling tidak ada 6 terminal peti kemas internasional yang beroperasi di Tanjung Priok. Dan terminal peti kemas Koja adalah salah satunya.
dengan kapasitas total Tanjung Priok itu 6.550.000 TEUs. Terminal peti kemas Koja sendiri dengan kapasitas sebesar 1 juta TEUs adalah 15% dari keseluruhan kapasitas yang dimiliki oleh Tanjung Priok. Jadi ini menggambarkan bahwa saat ini terminal peti kemas berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu, eksportir dan importir, para cargo owner. Jadi tidak lagi terminal peti kemas captive market, karena memang kita juga dituntut untuk berlomba-lomba memberikan layanan yang terbaik, berlomba-lomba untuk punya inovasi, termasuk diantaranya adalah dengan melakukan proses digitalisasi. Silakan selanjutnya. Ini sedikit gambaran tentang layanan operasi terminal peti kemas. Pada dasarnya jasa yang dilakukan oleh terminal peti kemas terbagi atas 3 jasa, yaitu port services. Port services itu mulai dari tunda, tambat, pandu, itu dilakukan oleh IPC. Lalu terminal peti kemas sendiri melakukan 2 servis yang lain, yaitu Seaship Operation Service, bongkar muat. Bongkar muat yang dilakukan dari kapal ke lapangan, ataupun muat dari lapangan ke kapal. Lalu servis yang ketiga yang paling berinteraksi dengan Bapak Ibu eksportir importir adalah Landship Operation Service, yang dimulai dari proses transaksi, pembuatan nota, pengambilan etiket, sampai pengiriman truk ke gate kami dan stek di lapangan. Nah, digitalisasi yang dilakukan ini adalah proses yang ketiga ini, mulai dari pembayaran di billing, get in, dan sampai stek di lapangan. Sementara untuk kegiatan Seaship Operation Service sendiri, kita mempunyai terminal operation system yang memang menjadi interface dengan layanan ke Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa tahu, bisa tracking dan tracing peti kemasnya masih ada di kapal atau sudah turun, ada di posisi blok mana. Di antara 2 service ini kita punya interface yang nanti akan kita explore untuk bisa memberikan informasi ke Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Ibu. Nah, terminal peti kemas Koja, salah satu terminal peti kemas di Tanjung Priok, mempunyai 6 service. 6 service artinya kita punya kapal-kapal yang reguler melakukan calling atau kunjungan ke terminal peti kemas Koja. Jadi saat ini adalah kita punya ANX, TI2, KTX 3, Asal Service, Java Service, dan TI2. Nah, kalau Bapak dan Ibu bertanya, apa saja sih shipping line yang ada di TPK Koja? Shipping line yang ada di TPK Koja yang menggunakan terminal kami sebagai port of call-nya adalah OCL, KMTC, Sinopor, Testline, Hyundai. Mereka adalah konsorsium shipping line Korea, lalu juga Hapag-Lloyd dan POSCO, juga MSC, dan juga ada ONI dan RCL. Kita servis-servis tersebut melayani rute inter-Asia. Jadi port rotation-nya misalnya untuk KNX itu dari Jakarta, Ho Chi Minh, ke Cina, lewat cabang Jakarta. Lalu yang KI itu adalah Jakarta, ke Korea, Singapura, Jakarta. Lalu kita juga punya servis Australia, Asal Service, Jakarta, Portland, Singapura, Brisbane, Sydney, Melbourne. Jadi kita cukup punya connecting untuk Asia dan kawasan Australia. Next, berikutnya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, ini adalah sebuah perjalanan. Ini adalah sebuah journey yang dilakukan oleh kami, Terminal Peti Kemas Koja, untuk memberikan layanan transaksi kepada eksportir dan importir. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ingat 2 tahun 97 sampai 2017 ini cukup lama ya Bu. Kita masih menggunakan petugas billing dan petugas customer service untuk melakukan transaksi. Lalu di tahun 2017 kita berubah, kita menggunakan kios, jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atau
PPJK dan forwarder yang ditunjuk tidak lagi face to face dengan petugas kita, tapi dapat melakukan pelayanan mandiri seperti ATM di kios yang kita siapkan. Dan memang proses otomatisasi, proses digitalisasi ini cepat sekali. Tanpa terasa, ini hanya 3 tahun. Jadi boleh dibilang kita punya 9 set kioske yang pasti bakal nganggur di awal tahun 2021 dengan adanya proses digitalisasi. Ini journey ketiga yang sekarang kita sedang jalani, yaitu melakukan mobile transaction. Mobile transaction ini kita mulai pada Maret 2020 untuk transaksi impor pertama kali. Lalu juga berikutnya transaksi ekspor juga kita sudah melakukan dengan melakukan mobile transaction. Nah, opportunity yang diberikan oleh teknologi dengan mobile transaction ini yang menyebabkan kita bisa melakukan kerjasama dengan Logol atau third party logistik platform lainnya. Selanjutnya, slide-nya. Maaf Pak Iwan, waktu 3 menit lagi ya. Oh, 2 menit lagi. Oke, siap Ibu. Nah, cepat aja. Jadi kalau di mata Bapak dan Ibu, yang terlihat adalah perbedaan dari bentuk fisik kartu ekspor. Jadi sebelumnya kita mengenal kartu kuning, kita mengenal AIR yang di checklist, lalu berubah ke RFID. Setelah RFID berjalan tidak lama, hanya 1 tahun di TPK Koja. Lalu mulai tahun 2020 awal, kita berubah ke QR Code atau etiket. Nah, QR Code atau etiket ini adalah yang membuka peluang untuk melakukan transaksi benar-benar digital. Jadi kita bisa melakukan transaksi baik melalui HP ataupun melakukan printing di kantor PPJK atau kantor customer kita. Saya coba cepat ya Bu ya. Nah, ini adalah bagian dari upaya kita Teknologi Logistik Mas Koja untuk menciptakan marketplace untuk freight, marketplace untuk angkutan barang. Jadi kita melakukan kerjasama dengan berbagai macam third party logistik platform untuk menciptakan sebuah marketplace yang tadi mungkin seperti digambarkan oleh Pak Iwan, ini seperti crowdsourcing, seperti Gojek gitu, seperti GoFood gitu, semudah itu. Nah, TPK Koja melakukan hal itu, dan TPK Koja tentu saja punya advantage dari inisiatif teknologi yang dilakukan saat ini. Next. Slide selanjutnya, Bapak, Ibu. Ya, ini gambaran global perjalanan kita sampai ke tahun 2024. Kita dari konvensional terminal, sebelumnya kita menuju ke smart terminal. Adapun milestone yang kita lalui adalah kita melakukan integrasi dengan instansi ada, dengan bea cukai, dengan karantina, dengan shipping line. Di tahun 2021 ini adalah prosesnya dan proses enhanced integration. Lalu di tahun 2022 kita mulai stage berikutnya, visibility dan mobility. Jadi kita mencoba bahwa data yang ada di terminal bisa diakses oleh para pengguna jasa, tracking dan tracing peti kemasnya sudah benar-benar bisa dilihat, dimonitor oleh Bapak dan Ibu sekalian. Lalu tahun 2023 kita namakan step berikutnya digital sensibility. Di sini benar-benar kita akan mengutilisasi big data yang kita sebut crowdsourcing, yang mungkin sekarang cukup dikenal oleh para pelaku teknologi informasi, bahwa terciptanya sebuah marketplace. Di tahun 2023 kita menuju ke situ, lalu 2024 goal kita adalah menjadi sebuah smart terminal yang punya interconnectivity dan interoperability dengan partner kita, baik itu platform, shipping line, ataupun Bapak Ibu eksportir dan importir sekalian. Next, berikutnya. Berikutnya adalah berapa banyak sih sebenarnya pengguna layanan digital di Teknologi Logistik Mas Koja. Ini saya ambilkan data Juli dan November 2020.
karena Juli dan November 2020 itu kita sudah melakukan proses transaksi mobile baik untuk ekspor maupun impor. Kalau kita lihat memang masih banyak dari Bapak dan Ibu yang melakukan transaksi melakukan kios, melalui kios. Untuk transaksi impor masih 67%, sementara ekspor masih sebagian besar 90% melalui kios. Lalu melalui web, ini web yang kita sediakan, web dan mobile yang kita sediakan. Angkanya untuk mobile transaction untuk impor di 26%. Lalu yang berikutnya adalah dengan third party logistik. Ini angkanya masih cukup kecil, baik untuk ekspor maupun impor, hanya 0,2% dari keseluruhan transaksi ekspor dan impor yang ada. Jadi sebenarnya kita mencoba untuk mendorong agar transaksi melalui mobile, transaksi yang tidak face to face, ini bisa berlangsung dengan lebih efektif dan efisien. Maka itu kita menggandeng beberapa platform penyedia jasa logistik, di salah satu Datan dan Logol. Berikutnya kita bicara efisiensi. Apa sih efisiensi yang didapatkan dari logistik secara keseluruhan? Tentu saja kita tidak bicara efisiensi dari satu persatu apakah benefit yang diperoleh terminal seperti apa, tapi saya coba melihat dari kacamata logistik secara keseluruhan. Di bar sebelah kiri adalah throughput terminal Petik Mas Koja. Ini data Januari-November, compare 2019. Kita memang mengalami penurunan throughput. Mungkin teman-teman dari NPC1 dan juga JCT mengalami hal yang sama, karena kita masih di era pandemi, jadi kita mengalami throughput. Tapi ini yang menyebabkan kami untuk mempercepat proses digitalisasi. Dengan adanya pandemi ini, tentu orang menghindar untuk saling bertemu, menghindar untuk datang ke terminal, menghindar untuk face-to-face dengan orang lain. Nah, benefit yang kita peroleh, efisiensi yang kita dapatkan dari proses ini adalah yield kita turun. Compare 2019 ke 2020, yield turun sebanyak 6%. Yield itu adalah yield occupancy ratio atau kepadatan lapangan kita. Jadi kita unlock capacity. Kita berharap dengan adanya digitalisasi yang semakin cepat ini akan unlock capacity kita. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwa pelabuhan mengalami kongesti, salah satunya adalah karena tumpukan peti kemas yang tidak keluar. Nah, dengan adanya digitalisasi ini kita berharap kita akan unlock capacity. Dan memang kita lihat dua angkanya itu kita turun 6% untuk data occupancy ratio. Lalu juga dwelling time. Dwelling time ini adalah hal yang pasti diamati oleh Bapak Ibu sekalian dan juga oleh instansi terkait di bidang logistik. 2019 ini rata-rata Januari-November kita masih di angka 3 hari. Jadi lamanya peti kemas, ini peti kemas impor full. Lamanya peti kemas impor full ada di terminal rata-rata 3 hari. Lalu di Januari-November 2020 rata-rata peti kemas impor full yang ada di terminal kita ada 2,7 hari. Ini data rata-rata Januari sampai November. Okay. Sementara di bulan November sendiri angkanya lebih rendah, sekitar 2,3 hari. Bulan Oktober 2,1 hari. Jadi kita bisa lihat bahwa proses digitalisasi ini memberikan efek yang cukup besar terhadap efisiensi logistik secara keseluruhan. Oke, Pak Toto. Waktunya slide terakhir saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan saya minta respon dan feedback dari Bapak Ibu sekalian. Maaf waktunya lewat Bu Ratna. Iya, terima kasih Pak Toto. Ini menarik sekali ya, ternyata bisa menurunkan dwelling time dengan digitalisasi layanan di TPK Koja ya. Pak Toto ini termasuk orang yang setia dalam bekerja ya, sudah 24 tahun di TPK Koja nih kalau saya lihat di profil. Iya betul. Kayaknya nggak pindah-pindah gitu. Oke. Baik, kita lanjut ke pembicara kedua, ada Ibu Lydia Tenata. Ibu Lydia itu Head of Commercial dari Office Commercial of NPCT 1. Ini lulusan dari Petra Surabaya nih. Sudah pernah di DHL Forwarding, juga Global Forwarding, juga di Agility. Bisa ceritakan Ibu bagaimana digitalisasi layanan di NPC1 saat ini? Silakan Ibu Lydia. Oke, terima kasih banyak Ibu Ratna. Mungkin sebelum saya ke topik yang lebih menarik, saya menjelaskan sedikit mengenai NPCT1 terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, jangan lupa waktunya 10 menit ya Bu. Ya, no worry. Terima kasih. Oke,
Thank you. So, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya sebagai perwakilan NPCT1 mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami berpartisipasi dalam webinar ini. Perkenalkan, nama saya Lydia Tenata as Head of Commercial NPCT1. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan sedikit presentasi mengenai terminal kami, PT New Priok Container Terminal 1 atau NPCT1 dengan topik NPCT1 as a digital port that embracing innovation for a seamless customers experience in supply chain. Saya akan mulai dengan company profile kami. Boleh share slide berikutnya? Yap. NPCT1 ini memiliki beberapa shareholder, yaitu IPC dengan 51% share dan 49%-nya merupakan sharing antara Mitsui, PSA, dan NYK. Secara fasilitas, terminal kami memiliki area 32 hektar dengan 3 berth yang total panjangnya 850 meter untuk mengakomodasi 1,5 juta TEUs per tahunnya. Secara kedalaman, draft di NPCT1 adalah 16 meter, sehingga kita bisa menghandle kapal-kapal besar. NPCT1 juga memiliki peralatan yang terbaru dengan green concept. Kita memiliki 8 Q crane superpose Panamax yang bisa menjangkau hingga 23 baris, serta 24 RTG yang 19-nya berupa elektrik dan 5 hybrid, sehingga sangat aman untuk lingkungan. Kita memiliki 44 prime movers. Ini adalah alat untuk transportasi kontainer di area CY. Oke. Walaupun NPCT1 ini baru 4 tahun, sebelumnya, masih di slide yang lama. Walaupun NPCT1 ini baru 4 tahun beroperasi, kami sudah memiliki beberapa key achievement, Bapak Ibu sekalian. Tahun lalu, kami menerima penghargaan dari OP untuk Safety Award dengan 7,6 juta jam kerja tanpa LTI atau Lost Time Injury. Dan per November 2020 ini, NPCT1 sudah membukukan 10 juta jam kerja tanpa LTI. Kami ini juga diakui oleh customer sebagai Best Terminal Operation di Tanjung Priok. Dan yang tidak kalah pentingnya, seiring dengan teknologi yang semakin maju, cyber security juga menjadi sangat kritikal dan perhatian NPCT1. Sehingga performance kami in terms of cyber security pun sangat baik dengan BitSight score di 790 dari 900. Ini membuktikan bahwa NPCT1, walaupun dengan tingginya volume, kami tetap berusaha memberikan jaminan servis terbaik untuk customer kami dengan safety sebagai top prioritasnya. Oke, selanjutnya. Saya akan share milestone NPCT1 secara singkat. Oke, NPCT1 memulai first commercial operation di 18 Agustus 2016. Di mana semua transaksi di billing masih manual karena masih rendahnya cashless adoption di Indonesia. Di 2017, dengan meningkatnya volume transaksi, NPCT1 menyediakan kiosk untuk customer, sehingga ini bisa mengurangi terjadinya antrian. Di tahun 2018, NPCT1 sudah mencapai 1 juta TEUs volume hanya dengan 18 bulan kami beroperasi. Dan kami pun mulai mengembangkan teknologi inovasi untuk kemudahan customer ke depan sehingga di tahun 2019 NPCT1 sudah dapat mengenalkan ikon untuk transaksi billing secara online. Oke, dimulai dengan TPS Line 2 yang sudah melakukan direct online billing untuk transaksi di NPCT1, dilanjutkan dengan pengenalan ikon basic features secara bertahap ke end customer kami, termasuk PPJK, freight forwarding, dan cargo owners, sehingga customer bisa melakukan transaksi billing online, dan berikut juga dengan pencetakan gate pass secara online. Oke, penggunaan ikon ini semakin meningkat di masa pandemik ini, dan sudah lebih dari 90% billing transaksi di NPCT1 dilakukan secara online. Di September 2020 ini pun kami sudah berintegrasi dengan logo. Jadi customer tidak hanya bisa mencetak gate pass melalui ikon, tetapi bisa dilakukan di logo yang memberikan juga end-to-end solution untuk customer-nya. Dan Bapak Ibu sekalian, ikon tidak berhenti berinovasi di tahun ini. Indeed, ke depannya ikon akan terus berkembang into the infinite digitalization space sebagai bentuk komitmen inovasi NPCT1. Oke, tolong next slide.
Oke. Sebelum saya mengenalkan ikon lebih dekat, hanya untuk share saja, ini adalah perbedaan proses billing dengan menggunakan kios dan ikon. Dimulai dari mengambil antrian, billing activity dengan kios memerlukan waktu rata-rata 30 menit per transaksi, sedangkan dengan ikon hanya memerlukan 5-10 menit per transaksi. Oke, next-nya. Dari tadi saya bilang ikon. Sebenarnya ikon ini apa sih? Oke, ikon atau Express Container Online NPCT1 adalah a web-based billing application that allow customer to perform self-service secara online, dimanapun dan kapanpun, selama 24 jam, tanpa harus ke kantor billing kami, sehingga memberikan cost and time efficiency, selain juga sangat mudah dan aman. Ikon di tahap awal hanya untuk customer dan partner kami melakukan online billing activity, track and trace, dan juga e-documentation. Dan sejak September 2020 ini, Ikon sudah berkolaborasi dengan tracking platformer, termasuk di sini adalah Logol sebagai partner utama kami. Dengan integrasi antara Ikon dan Logol, customer NPCT1 dapat memiliki kesempatan untuk mengakses end-to-end service secara terpercaya dari manapun. Sehingga dengan adanya transformasi aktivitas logistik ini dapat meningkatkan our customers experience selain mengurangi physical contact yang sangat vital in these challenging times. Please next slide. So, akhir kata Ikon to offer an efficient, transparent, and productive supply chain for the best-in-class customer service and reliability now and in the future. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan bila ada pertanyaan dapat menghubungi tim komersial kami. Terima kasih dan selamat sore. Masih ke mute Bu Ratna. Iya, oke, maaf. Terima kasih Bu Lydia. Sangat penting sekali bahwa digitalisasi layanan ini ternyata benar-benar meningkatkan kualitas servis di terminal peti kemas ya. Catatan itu saya dapatkan dari Ibu Lydia. Nah, berikutnya bagaimana catatan dari Pak Aris Rajab, Senior Manager Information, Communication, and Technology dari GICT. Silakan Pak Aris. Ya, terima kasih atas waktunya. Semangat pagi buat kita semua. Kita harus semangat karena sudah siang ini. Kami menyampaikan salam dari Pak Ade, Direktur Utama PT JIC yang tidak bisa hadir, diwakilkan kepada kami. Slide pertama. Ya, pertama terima kasih atas undangannya sebagai dalam acara webinar efisiensi logistik berbasis teknologi yang digagas oleh Logol sebagai perusahaan pengembang produk dan solusi informasi di bidang jasa logistik, serta rekan-rekan dari Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas atau APJP. GICT adalah perusahaan terminal peti kemas terbesar di Indonesia. Komitmen dari seluruh jajaran manajemen dan seluruh karyawan JCT adalah menjadikan JCT sebagai terminal pilihan yang mengedepankan profesionalisme dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Secara garis besar, perusahaan JCT memiliki 5 visi. Yang pertama, mencapai pertumbuhan perusahaan yang stabil, positive growth, dan sehat kepada stakeholder. Yang kedua, fokus kepada pelanggan, yaitu memberikan daya tarik terhadap pelanggan baru, dan mempertahankan pelanggan untuk memperkuat basis pelanggan yang lebih besar. Dari sisi operasional, kita menyediakan operasional terbaik berupa jasa yang akurat, efisien, cepat, dan dapat diandalkan. Untuk sisi keselamatan dan keamanan pelabuhan, JCT memenuhi dari standar dari IMO dan ISPS tanpa toleransi, International Ship and Port Security Code. Dan di visi yang terakhir adalah melakukan efektivitas organisasi, yaitu dengan membangun pekerja yang kompeten, terampil, dan bermotivasi tinggi. Alhamdulillah di akhir tahun 2004 ini berkat dukungan dari
seluruh customer JCT berhasil mendapatkan penghargaan, menutup dengan penghargaan Digital Company Award tahun 2020 ini oleh majalah IT World. The next, coba, next ya. Ini terkait kalau tadi dua pembicara tadi memang membicarakan masalah korporasi perusahaan. Kalau di JCT dari sisi teknologi informasi, yang pertama kita bahas masalah corporate business lifestyle ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa memang gaya hidup manusia itu berubah ya. Artinya dari konvensional seperti kita contoh ya zaman sekarang ya, dengan adanya banyak aplikasi marketplace yang beredar, paling sederhana aja Gojek lah misalnya atau Grab segala macam, itu sangat membantu dari cara hidup kita, mempermudah cara hidup kita. Begitu juga yang memang JCT ingin dorong kepada para pelaku usaha di pelabuhan itu, kita pengen membuat sebuah bisnis lifestyle yang baru ya. Artinya dulu memang pelabuhan itu berbasis pada konvensional, artinya dari sisi IT ya, untuk standarisasi aplikasinya pun masih berbasis server and client ya. Jadi tidak web based, tidak marketplace. Nah, bertahap seiring dengan waktunya juga akan berubah gitu. Standarisasi dari sisi aplikasi tools, terus dari sisi automated ya. Jadi melakukan otomasi dari sisi operation peti kemasnya. JCT telah mengimplementasikan contohnya sebagai contoh automation gate ya di tahun 2000, mulai kita di 2012. Jadi tidak ada lagi orang untuk menjaga gate itu sendiri, sudah melakukan dengan RFID ya, kita pakai RFID. Dan sekarang sudah menggunakan QR code. Nah, kemudian bisnis pelabuhan juga bergeser kepada digital bisnis. Jadi layanan-layanan digital yang memang bisa mempermudah daripada pengguna jasa dalam melakukan transaksi di terminal ya. Sekaligus juga ada sisi efisiensi dari sisi waktu dan biaya. Nah, ini ketiga bisnis dilandasi oleh teknologi platform yang lean dan secure. Artinya kita tidak ingin layanan yang kita deliver kepada pengguna jasa itu tidak secure. Coba the next. Nah, ini sebagian kecil dari milestone dari JCT dari 2009 sampai 2020. Di 2009 JCT mengganti sistem terminal peti kemas dari CTMS menjadi Engine. Di tahun 2009, jadi berubah memang dari sisi server klien yang saya bilang tadi sebelumnya, sekarang berubah jadi web based ya. Jadi operasional menggunakan web based on Java. Di tahun 2012 JCT juga mulai mengimplementasikan e-billing system service. Kita insya Allah jadi yang pertama melakukan transformasi dari billing loket menjadi e-billing ya, electronic billing. Jadi pengguna jasa mudah menggunakan bertransaksi dengan menggunakan web based dan jaringan internet. Di tahun 2015 kita memperkenalkan Kioske. Kenapa kita memperkenalkan Kioske ya? Karena memang seperti yang pembicara sebelumnya mention bahwa budaya pengguna jasa di pelabuhan cukup unik ya. Jadi memang mereka datang ke loket itu cukup sering dan cukup jadi primadona. Mereka harus datang gitu dengan bawa uang ke loket untuk bertransaksi. Nah, itu untuk merubah menjadi menggunakan langsung pada posisi digital platform itu sendiri membutuhkan effort ya. Nah, makanya kita melakukan sasaran antara, yaitu melakukan implementasi Kioske. Jadi mereka tetap datang ke loket, tidak kita layani oleh billing para personal di billing, tapi mereka bisa melakukan sendiri secara self service. Oke, Pak Aris, tinggal 3 menit ya. Terus the next sampai kita terakhir tahun 2020 ya, kita mengimplementasikan QR code e-ticket sebagai gate pass. The next. Nah, untuk layanan yang baik, maka dibutuhkan tata kelola IT yang cukup bagus untuk teknologi informasi. Makanya kita
mulai mengimplementasikan beberapa rujukan ISO ya, ISO standar manajemen standar keamanan manajemen informasi sampai pada tata kelola IT dan auditing. Coba the next. Nah, kemudian untuk menjadikan layanan teknologi informasi berjalan secara efisien dan high availability, JSIT telah memiliki layanan beberapa environment ya, production. Jadi production ada development untuk test dan testing itu untuk melakukan sebuah implementasi sistem itu di develop, kemudian kita rilis kita testing di UAT, kemudian kita rilis di production. Setelah di production juga kita harus membuat backup. Jadi JSIT memiliki backup di lokal kita, di on-premise, dan kita juga melakukan backup secara cloud. Artinya di sini sistem-sistem yang ada di JSIT sudah resilient, artinya ketahanan layanan berlapis. Pada saat satu sistem di production mati, maka secara otomatis dia melakukan switch kepada environment backup maupun environment cloud. Ini untuk menjaga high availability supaya layanan tetap bisa diakses bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sesuai dengan SLA. Ini terkait dengan enterprise software, kita melakukan juga cloud backup solution, IT infrastructure, dan data center. Coba the next, lanjut. Waktu 3 menit lagi Pak ya. Ya, kita juga memperkenalkan juga memulai mengimplementasikan tahun ini dual cycle engine enhancement, artinya memungkinkan bahwa proses ekspor loading dan discharge dilakukan secara simultan atau bersamaan. Ini bisa menghemat sisi waktu efisien dan juga mengefisienkan dari sisi biaya. Improve terminal productivity, speed and efficiency services, juga mengimprove yard operation kita, mengimprove dari equipment utilization, arti tracking juga lebih hemat dari sisi bahan bakar, terus improve discharge and loading proses, jadi lebih cepat prosesnya. The next. Nah ini JSIT memperkenalkan sinergi dari digital payment, artinya layanan-layanan kita sudah mempersiapkan seperti slide pertama saya, port business lifestyle, artinya JSIT sudah mempersiapkan layanan-layanan atau channeling untuk pengguna jasa kita melakukan transaksi secara digital. Mulai dari MyJSIT, itikat QR code, payment multi channeling kita dan bekerja sama dengan third party ya, nanti mungkin the next logo bisa ikut berkontribusi di sinergi digital payment JSIT ini. Lanjut. Nah ini layanan yang bagus harus dikuatkan dari sisi operasional. JSIT telah mengimplementasikan IT Security Operation Center yang mana kita memiliki beberapa fungsi-fungsi untuk menghilangkan gangguan ya, minimal kita menghilangkan gangguan terhadap ancaman dari cyber attack ya. Jadi ini SOC ini memastikan bahwa postur keamanan dari JSIT setiap saat selalu terupdate dengan baik. Kemudian kita juga kalau ada insiden terkait security bisa merespon dengan cepat dan kita melakukan security monitoring sekaligus melakukan remediasi dan mitigasi bila terjadi kendala yang saya bilang tadi. Untuk dan ini semua comply dengan regulatory compliance yang ada ISO 27001. Next. Lagi, Pak. Ini mimpi dream JSIT di ke depan yaitu menjadi JSIT Smart Board. Ada 4 pilar yang harus dikuatkan oleh sisi IT ya. Yang pertama adalah sisi sebentar. Yang pertama adalah sisi ya kita mengimprove IT operation service, di mana kita harus memberikan service-service yang bisa mensupport bisnis competitiveness, jadi persaingan bisnis. Jadi kita mulai di aplikasi-aplikasi berbasis web based segala macam. Nah kemudian yang kedua, aplikasi itu juga kita lengkapi dengan big data analysis yang artinya based on dari AI, artinya bisa menganalisa kebutuhan dari pengguna jasa. Kayak kita sekarang kalau kita browsing mencari hotel misalnya, setelah kita tidak mencari hotel itu pasti kalau kita browsing tuh mereka mempelajari, oh nih Pak Aris dia sedang mencari hotel, dia akan kirim tuh informasi. Nah, itulah AI itu yang akan kita coba kembangkan sehingga kita mengetahui nih kebutuhan bisnis dari teman-teman atau rekan-rekan dari pengguna jasa itu seperti apa. Yang kedua kita udah habis ya. Oke, integrated yang terakhir adalah integrated logistik akan kita kembangkan sesuai dengan peraturan instruksi presiden bahwa National Logistics Ecosystem dan JSIT tepatnya ada di
platform terminal operator ya. Dan kita juga menginisiasi untuk melakukan autonomous robot. Ya, demikian. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Aris nih, diburu-buru nih sama saya. Iya. Oke, berikutnya ada Pak David Trisno, CCO dari Logol. Biar Pak David ini bisa cerita gimana sih Logol ini membantu efisiensi dalam rantai pasok di Indonesia. Silakan Pak. Baik, kalau dari hasil bisa dengar ya semuanya, selamat siang. Ya. Terima kasih buat waktunya. Udah bisa hadir di acara Logol untuk mengintroduksi Logol ke PJP. Kalau kita lihat dari survei yang barusan itu kayaknya masih 55% yang mengenal Logol dan sisanya 45 belum. Memang ada beberapa anggota daripada PJP sendiri yang sudah menggunakan Logol, bahkan termasuk dari PT Nutrifood yang pertama mungkin menggunakan Logol di start awalnya. Jadi langsung aja kita mulai presentasi daripada Logol. Apa itu Logol? Next. Ya, jadi Logol adalah digital marketplace ya untuk logistik. Jadi kita mengintegrasikan seluruh ekosistem di logistik, baik shipper maupun cargo owners. Mungkin dalam konteks ini anggota-anggota PJP maupun forwarding-nya, termasuk dengan intermodal operator, ocean carrier, ports, terminal operator, dan juga custom authority, dan yang lain-lain. Logol itu sendiri dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan logistik yang lebih murah, di mana kita ini juga kan dituntut sesuai dengan programnya National Logistic Ecosystem ini, mesti bisa menekan logistik cost dari 25 sampai dengan 30%, kita berusaha untuk turunkan 3 sampai dengan 5% itu dulu target di awalnya. Dan juga tentu saja dengan adanya marketplace ini kita harapkan akan terjadi efisiensi ya dalam hal waktu maupun untuk menciptakan produktivitas yang lebih tinggi, karena semua orang jadi lebih fokus dan bisa menyelesaikan satu proses order logistik itu dalam single platform. Next. Ya, ini kurang lebih silsilah Logol pertama kali dibentuk itu sebenarnya di tahun 2018 September kita memulai karena kita ini semua background-nya dari orang logistik, jadi kita kurang lebih tahu masalah-masalah yang kita temui selama berjalannya logistik. Jadi kita decided atau kita memutuskan untuk membuat suatu digitalisasi di mana kita lihat bahwa sudah saatnya Indonesia itu berubah. Lalu tentu saja karena kita juga datangnya dari tracking, so kita start dengan apa yang we are good at, yaitu tracking marketplace, yang mana bulan Februari adalah pertama kali platform kita yang pada saat itu masih cukup sederhana untuk melakukan services. Nah, selanjutnya terjadi partnership dengan EDI. Kebetulan EDI adalah partner kita di sini untuk membantu kita dalam hal pembuatan platform kita juga. Nah, pada saat Agustus 2020 kemarin kita berhasil meng-achieve 5.000 trip, yang mana suatu prestasi yang luar biasa ya kalau buat kita, karena mengingat waktu dari start awalnya kita itu mulai start melayani bisnis itu kurang lebih sekitar di bulan Maret 2019 sampai dengan Agustus itu kita sudah mendapat sekitar 5.000 trip. Nah, tentu saja keberhasilan mencapai 5.000 trip juga didukung oleh terminal-terminal yang ada, yang sudah kita koneksikan. Jadi saat ini kita itu mengkoneksikan gate pass atau kita bilang TILA itu ke 3 terminal, yang mana untuk PPK Koja maupun NPCT One sudah dalam proses produksi TILA itu sendiri. Nah, untuk JICT ini masih dalam proses untuk API koneksi, yang mana sebentar lagi akan selesai dan kita akan sosialisasikan juga ke publik. Next. Ya, ini adalah kurang lebih kita punya logistik ekosistem yang akan dibentuk oleh Logol. Yang saat ini sudah kita short term fokus kita adalah kita akan melink dengan shipping lines, dengan port terminal, yang kemudian mungkin kita lanjutkan dengan tracking yang saat ini sudah berjalan.
Nanti dengan custom tentu saja ini mungkin dalam satu ekosistem kita perlunya ada elektronik PIB maupun PEB yang mungkin bisa di-link ke dalam sistem kita untuk mempermudah para shipper untuk dapat menyelesaikan seluruh logistik aktivitasnya dalam satu platform. Tentu saja nanti akan berkembang ke warehouse dan juga depo dan juga ada dengan financial institusi karena kita melihat bahwa normalnya dalam satu bisnis logistik itu normal praktisnya memang banyak yang menggunakan credit terms. Next. Ya, ini adalah critical pain points yang berhasil kita identifikasikan saat ini. Kalau kita perhatikan bahwa terlalu banyak intermediaries antara shipper consignee untuk menyelesaikan satu proses logistik. Terus yang kedua, ya kita juga nggak ada integrated provider, ini yang kita identifikasi karena pada saat mungkin 2-3 tahun yang lalu belum marak ya mengenai marketplace itu sendiri. Jadi kita berasa bahwa if this is gonna be a very good solution, then we should start from now gitu, karena nggak bisa lebih lama lagi karena kita lihat bahwa Indonesia juga udah saatnya untuk maju ke step yang berikutnya. Terus masih banyak birokrasi proses yang harus terjadi pada saat itu, lalu kekurangan informasi dan proses, jadi masih banyak yang hal-hal dilakukan secara manual dan menyita waktu. Jadi dengan platform kita itu sangat-sangat transparan mengenai informasi dan lainnya dapat dilihat oleh seluruh pengguna platform. Next. Ya. Ini adalah value add service daripada Logol. Jadi service utama yang akan diberikan Logol itu adalah di Ocean Freight Marketplace, di Tracking Marketplace yang saat ini sudah berjalan juga. Yang berikut ada software as service. Jadi ini adalah suatu jembatan software itu antara kita bilang cargo owners atau dalam konteks ini shipper dengan freight forwarding yang biasa mereka gunakan. Jadi kita bisa hadir di situ untuk memberikan informasi yang lebih akurat kepada pemilik barang. Jadi tentu saja di dalamnya itu ada yang namanya custom dan shipping dokumen, itu semuanya dapat dilakukan di dalam Logol platform itu sendiri, baik pembuatan elektronik PIB maupun elektronik PEB itu sendiri. Jadi tidak perlu pindah dari satu modul ke modul yang lain, tetapi semuanya dapat diselesaikan dalam satu platform, yaitu di Logol ya. Terus integrated port services yang mana tuh intinya adalah biasanya kalau dalam satu shipment itu mungkin membutuhkan sekitar, misalnya membutuhkan gate pass yang terbit dari 3 terminal. Dalam konteks ini kalau kita sudah integrasikan port services ini, maka semua itu bisa tinggal diklik aja di dalam apakah menggunakan Koja, NPCT1 maupun JICT di sini ke depannya. Juga kita ada electronic insurance ya, yang mana jika bagi shipper-shipper yang membutuhkan insurance tambahan maupun untuk darat ya, insurance daratnya bisa dipergunakan di dalam sistem kita juga. Jadi quite integrated lah, dan tentu saja tidak menutup kemungkinan untuk melakukan supply chain financing dalam konteks ini. Terutama supply chain financing ini lebih ke arah tracking vendor yang ada di luar sana, yang saat ini mungkin membutuhkan percepatan dalam pembayaran dan lain-lain. Next. Next. Ya, ini kurang lebih adalah tampilan yang saat ini ada di dalam Logol untuk melakukan suatu pembukingan daripada tracking itu sendiri. Jadi kita dapat memesan truk di situ, jumlah truknya dan tipe truknya dapat dilakukan di platform tersebut, lalu dapat memproses daripada gate pass itu sendiri. Mungkin contoh di sebelah kanan ini masih untuk ekspor, yang mana tinggal masukin nomor PEB dan NPE itu sendiri beserta NPWP, maka gate pass itu akan diterbitkan direct ke shipping owner-nya maupun ke forwarding-nya, di mana di sana mereka bisa menerima pada email-email mereka. Jadi otomatis efisiensi waktu maupun cost terhadap operasional cost ya untuk di lapangan dan lain-lain, karena
gate pass itu sendiri sudah ada di tangan mereka atau di kantor mereka untuk diberikan ke masing-masing vendor tracking mereka. Next. Ya, ini kurang lebih jika sebuah perusahaan itu decided untuk menggunakan trackingnya juga dengan local, maka otomatis karena local platform itu sendiri sudah diintegrasikan dengan aplikasi ke sopir-sopir yang ada. Jadi pada saat gate pass itu terbit, kalau misalnya dalam halnya kita bicara import, pada saat gate pass itu terbit, pada dasarnya kita akan push ke tracking driver yang ada, yang sudah bergabung dengan kita. Di situ driver tersebut akan mengambil dan akan mengupdate secara real time di mana posisi maupun kegiatan yang sedang mereka lakukan, seperti mengambil kontainer di pelabuhan, keluar dari kontainer, perjalanan menuju ke gudang atau ke pabrik, dan juga keluar dari gudang dan kalau kita bilang mengembalikan kontainer kosong tersebut ke depo. Jadi semua itu dapat dimonitor dengan akurat karena terhubung dengan aplikasi driver yang juga link dengan GPS. Next. Ya, ini adalah kurang lebih bayangan yang ada. Tim kita itu 24 jam 7 kali seminggu akan beroperasi, yang mana ini kurang lebih tampilan yang akan muncul di tempat kita untuk memonitor masing-masing order, dan jika masih ada inquiry maupun komplain yang datang dari customer maupun feedback yang ada, itu dapat kita trace di sini. Next. Ya, ini kurang lebih adalah automated depot handling yang sempat kita, yang pada saat waktu itu kita sempat bergabung dengan, ya kalau contohnya di sini mungkin Sinar Jati Mitra ya. Jadi kita ada embedded system untuk depot handling, di mana pembayaran bon muat dan lain-lain itu dilakukan di depan dan secara elektronik. Jadi pada dasarnya field operation person itu hanya cukup memilih kontainer untuk naik ke atas. Jadi ini sudah terintegrasi juga, dan kita hope in the future there will be more depot connecting to Logol. Next. Ya, kalau ini adalah tentu saja kalau tadinya adalah kita bilang bahwa awalnya kalau ekspor itu adalah depo, kalau ini adalah ujungnya. Jadi ujungnya itu adalah di port handlingnya itu sendiri, atau kita bilang penerbitan daripada electronic gate pass maupun ISP2 untuk import. Jadi ini kurang lebih tampilan-tampilan yang ada di handphone supir. Dia muncul gate pass kalau ekspor, terus dia muncul container movement slip-nya, di mana harus diletakkan kontainer tersebut, dan akhirnya keluar IIR itu ada di sopir, dan juga automatically di kantor sendiri, baik di kantor di kantor shipper maupun forwarding yang menggunakan kita itu bisa muncul terminal invoice atau IIR ini. Next. Ya, ini adalah satu perbandingan dengan apa yang currently atau pada saat ini kebanyakan yang berlaku. Jadi kalau misalnya ada manual prosesnya, kalau misalnya ada beberapa shipment mungkin datangnya dari Koja, dari NPCT1, dari JSCT1 untuk penerbitan gate pass itu sendiri, dilanjutkan harus mencari-cari tracking. Yang mana mungkin dari tracking itu bisa ke tracking A, tracking B, tracking C, atau harus comparing antara harga tracking masing-masing vendor. Sedangkan di Logol itu, karena kita udah integrated, semua gate pass itu sendiri dapat diproduksi di Logol. Nah, penerbitan daripada gate pass itu sendiri, setelah itu jika diputuskan untuk menggunakan platform daripada Logol juga, maka automatically gate pass itu akan langsung didorong ke handphone-nya supir untuk mengeksekusikan pekerjaan yang diberikan baik ekspor maupun import. Jadi dan juga dengan cara seperti ini berarti kan semuanya dapat dilakukan dalam satu platform tanpa perlu dari satu platform ke platform yang lain, atau dalam satu proses logistik ke proses logistik lain, karena pada dasarnya sudah kita gabungkan semua menjadi satu. Next. Nah, ini adalah kurang lebih impact daripada import maupun ekspor ekosistem. Pada saat ini terlalu banyak mungkin inquiry atau kita bilang request ke shipping company untuk schedule dan lain-lain pada website Logol itu sendiri. Kita sudah bisa menampilkan yang namanya shipping schedule-nya sendiri beserta dengan perusahaannya, dan juga harganya akan tertera di sana. Tentu ini subject to discussion ya, atau negotiation on this. Dan juga pada saat ini
pada saat ini begitu banyak tracking vendor yang ada di Jakarta sehingga seorang shipper itu harus mencari-cari gitu tracking vendor mana yang cocok, yang harganya pas dan lain-lain. Dan juga semua yang dilakukan itu kan sangat menyita waktu ya, mulai daripada penunjukan vendor maupun dalam memproduksi gate pass itu sendiri, mesti bawa PEB dan NPE ke pelabuhan. I mean that is the traditional atau kita bilang conventional system yang berlaku gitu. Nah terus tentu saja dengan semua kegiatan-kegiatan tersebut, automatically secara operasional cost akan lebih tinggi. Nah, pada saat ini Logol memberikan suatu solusi di mana di marketplace kita itu mengelektronikkan dokumentasi seperti gate pass, depo maupun custom handling dalam suatu platform untuk seluruh proses ekspor dan import. Jadi dan itu pun dapat di-track secara online. Tentu saja dalam hal pemilihan vendor dan lain-lain sudah dibicarakan dari awal dengan Logol sehingga dapat kita eksekusikan seperti apa yang sudah kita bicarakan karena Logol itu masih mengadopsi sistem yang namanya B2B ya, bukannya B2C gitu. Jadi bisa dibicarakan di awal. Nah, selanjutnya adalah dengan adanya Logol, maka yang kita lihat adalah untuk vessel intermediaries itu terjadi efisiensi bisa sekitar 60%, partner intermediaries itu bisa mencapai 90%, karena langsung dengan kita dapat kita eksekusikan, nggak usah ribet-ribet cari kemana-mana, dan juga waktu yang dibutuhkan pada dasarnya kalau sudah ada komersialnya, sudah ada kesepakatannya, tentu saja itu sudah pemilihan vendor dan lain-lain sudah menjadi tanggung jawabnya Logol, yang mana cukup seorang shipper itu dengan menggunakan Logol, pokoknya kita berikan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh shipper tersebut. Terus juga manual dokumen flow pada dasarnya hampir sudah tidak ada karena gate pass dan lain-lain semuanya sudah terintegrasi dan bentuknya elektronik. Nah, automatically semua ini kurang lebih terjadi reduction terhadap operational cost mencapai 8%. Next. Ya, tentu saja ini adalah sedikit our customer dan our key partner yang pada saat ini sudah bergabung dengan kita. Di situ ada ADR Group Indonesia, mungkin lebih dikenal dengan Selamat Sampurna ya. Terus ada Agility, salah satu partner kita juga, customer kita yang sudah rutin menggunakan Logol. Ada Kuninagel, ada Mersline, ada Mitsulemo atau Nippon Express di sini, Nutrifood, Toll dan juga Unilever. Jadi our key partners di sini tentu saja yang membantu dalam hal rangka atau konektivitas dengan Logol, EDI, JICT, Koja, NPCT One, termasuk shipping line dengan CMA CGM dan juga GL Terminal. Ini merupakan satu terminal baru yang akan kita jadikan percontohan bagaimana satu flow logistik itu semuanya terintegrasi dalam satu platform secara digital. Next. Terima kasih buat waktunya. Sepertinya sekarang sudah saatnya untuk masuk ke question and answer ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak David. Ini sudah ada 3 penanya. Pertama ada pertanyaan dari Bapak Faisal Pahlevi. Ini tentang yang bertanya apakah Logol sudah terhubung dan terkoneksi langsung ke dalam sistem pelabuhan NPCT, JICT, dan Koja. Ini tentu kepada Pak David ya. Ya, jadi pada saat ini untuk pembuatan gate pass maupun pembuatan tila itu sudah dapat diproduksi secara elektronik dari pada saat ini kita sudah rampung atau sudah selesai dengan TPK Koja yang pertama, dan yang kedua adalah dengan NPCT One. Dan untuk JICT itu sedang dalam proses untuk API Connect yang mungkin kita prediksikan by Januari itu kita udah bisa produksi untuk gate pass itu sendiri terhadap konektivitas daripada 3 terminal ini. Jadi ke depan semuanya udah running? Iya, semuanya sudah running. Ya, saya kalau tadi kita lihat dari presentasi tentang terminal di Jakarta itu sendiri, mungkin ada 6 atau 8 ya. Tapi kita lihat untuk ekspor import itu the 3 major terminals pada dasarnya datang dari
ketiga bapak-bapak dan satu ibu di sini ya. Ya. Oke, ditunggu sabar. Tapi silakan harus, bukan silakan ya, harus coba dulu logonya gitu kan. Oke, pertanyaan kedua ini untuk seluruh panelis. Saat ini sedang berjalan program Nasional Logistik Ekosistem atau NLE. Ya, kita udah sering nih dengar soal NLE, di mana kami sebagai pelaku usaha diminta untuk turut serta mensukseskannya. Bagaimana pandangan panelis terhadap hal ini? Ini pertanyaan dari Bapak Billy Francescoli. Silakan, siapa yang mau menjawab duluan? Pak Toto? Ya, terima kasih Bu Ratna. Izin untuk menjawab pertanyaan. Jadi inisiasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan National Logistic Ecosystem itu sebenarnya memfasilitasi buat kami para pelaku bisnis logistik, terutama terminal, untuk bisa mempercepat proses digitalisasi. Jadi pelajaran buat kita sih terminal ya terhadap partner kita ataupun customer kita. Ini sangat membutuhkan sekali effort dari pemerintah. Mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu bisa melihat dari DO online dalam kasus impor. Begitu sulitnya hal itu dilaksanakan sampai akhirnya pemerintah turun tangan mengeluarkan peraturan pemerintah sehingga DO online bisa berjalan. Jadi kita berharap untuk ekspor ke depannya ini bisa juga difasilitasi dengan institusi yang sekarang sudah ada, itu National Logistic Ecosystem. Jadi National Logistic Ecosystem sendiri yang saya tahu dari pejabat di Departemen Keuangan yang memang pejabat di NLE, itu dia bukanlah sebuah platform, tapi dia lebih seperti apa? Seperti dia melakukan inisiasi untuk terintegrasinya pelaku-pelaku di industri logistik. Jadi saya pikir adalah hal yang positif. Karena bagaimanapun sebuah pemerintah sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses digitalisasi di bidang logistik. Demikian, Bu Ratna. Baik, terima kasih Pak Toto. Pak Aris mau menambahkan? Oh iya, terima kasih. Jadi JSIT menilai bahwa penataan ekosistem logistik nasional ini cukup membantu iklim dari usaha di pelabuhan sebenarnya. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 5 tadi, jadi pemerintah ingin meningkatkan kinerja logistik secara nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing. Memang sudah saatnya Indonesia bisa naik grade lah, naik kelas untuk bisa mengarah kepada digitalized terminal ya, khususnya di platform terminal operator. Jadi JSIT menyambut baik, makanya kita terus berusaha mengembangkan hal-hal yang bisa mempermudah pelayanan kepada customer. Saat ini juga SP2 sudah bisa diakses ya, SP2 tadinya suatu hal yang sulit memang untuk melakukan mengakses SP2 atau Get Pass ya. Sekarang sudah diinisiasi lewat NLE, lewat custom ya, itu sudah setiap terminal harus memberikan SP2 ya, sistem SP2 secara elektronik. Nah, ini bisa membantu bagi pelaku usaha untuk men-tracing lah. Artinya apakah kontainer saya sudah bisa keluar atau tidak, seperti itu. Artinya ini sangat positif dan JSIT mendukung sepenuhnya dan kita siap melakukan bertransformasi mensukseskan dari penataan ekosistem logistik nasional ini. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aris. Ibu Lydia bisa menambahkan Ibu? Silakan Ibu. Jadi untuk menambahkan sedikit aja, karena tadi udah dijawab oleh bapak-bapak yang udah ada. Jadi yang pasti dari terminal akan mendukung terlaksananya NLI ya, karena NLI ini merupakan kolaborasi aplikasi online yang sudah ada. Jadi secara positif, semua pihak bisnis itu didorong untuk melakukan yang namanya digitalisasi proses. Sehingga ini akan membuat proses yang ada di logistik menjadi lebih efisien. Digitalisasi ini juga menghemat waktu dan energi dan akhirnya dapat mengurangi cost logistik itu sendiri. Jadi yang pasti dari kami terminal akan mendukung program pemerintah yang
berupa NLI ini. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Pak David, bagaimana Logol memandang hal ini? Pada saat ini kebetulan Logol merupakan salah satu platform pionir yang ditunjuk untuk NLI bergabung atau kita bilang atau mengkoneksikan dengan NLI pada saat ini. Jadi bagi pengguna NLI itu sendiri dapat memilih pilihan Logol di dalam web atau kita bilang platform NLI itu sendiri untuk memproses ISP2 maupun tracking. Itu pada saat ini adalah suatu terobosan juga yang mana saya cukup bangga dengan NLI atau kita bilang terhadap Indonesia yang akhirnya berkembang menuju ke arah digitalisasi yang lebih baik lah ya. Kita jangan mau kalah dengan negara-negara tetangga gitu loh. Betul, Pak. Jadi ya kebetulan Logol memang ada di dalam NLI itu sendiri. Jadi silakan untuk menggunakan service Logol melalui NLI juga bisa dilakukan karena kita connected. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak David. Ini ada pertanyaan ketiga, ini untuk Pak David ini. Dari Bapak Edwin Mulyadi, PT BASF Indonesia. Hai Pak Edwin. Ya, untuk booking tracking via Logol, apakah sudah ada segregasi vendor berdasarkan kriteria safety, Pak? Sebab berbagai industri saat ini sudah mewajibkan kriteria safety tertentu sesuai kebijakan perusahaan masing-masing. Jika ada, bagaimana proses verifikasinya sehingga pelanggan dapat memperoleh spesifikasi sesuai yang disyaratkan? Oke. Yang pertama di sini yang akan saya informasikan juga untuk Pak Edwin ini ya, karena Logol itu masih berbasis business to business, automatically pada tahap awal sebelum penggunaan daripada platform itu sendiri akan terjadi suatu komunikasi atau kita bilang adalah introduction kedua belah pihak dan juga kita mesti melihat sebagai Logol harus melihat apa saja kebutuhan daripada customer itu sendiri secara spesifik. Nah, baik dalam hal ini BASF mungkin kalau nggak salah perusahaan chemical ya tentu saja safety itu sangat dibutuhkan dan juga setahu saya di dalam chemical itu ada yang namanya sertifikasi ya yang spesifik untuk mengangkat produk-produk terminal produk daripada chemical itu sendiri. Nah ini biasanya kita sudah diskusikan dahulu di awal, jadi kita bisa menentukan tentang persyaratan maupun spesifikasi yang ditentukan dari BASF ke kita. Jadi untuk kedepannya kita akan menunjuk vendor-vendor kita atau kita bilang bahwa Logol akan memberikan service ke BASF itu sudah pasti sesuai dengan pembicaraan di awal karena itu terikat dalam commercial agreement itu sendiri. Okay. Jadi kita udah tahu persis dulu the nature of the customer, the safety standard of the customer, and atau what is the requirement daripada masing-masing customer ataupun shipper ya. Oke. Terima kasih Pak David. Kayaknya Logol memang udah expert banget ya di bidang hal ini ya. Udah pelakunya ya. Kayaknya saya udah pernah angkat barangnya BASF juga soalnya. Baik. Nah, tapi sepertinya saya harus menutup sesi diskusi ini karena kita akan ada polling. Sebentar lagi akan dipandu oleh Gloria ya untuk polling. Ya, untuk kayaknya ada masalah di ini deh. Ya. Saya ulang lagi ya. Iya, barusan panjang banget nih. Ini saya aja yang bermasalah. Silakan. Saya ulang lagi ya. Pertanyaannya untuk kali ini, apakah dipilih ya, mohon untuk Bapak Ibu sekalian, biar kita bisa dapat melihat hasil pollingnya. Udah yakin nih,
69% dah. Dari tadi yang belum, ini udah peningkatan bagus loh Pak. Dari 55% yang tahu, potensialnya itu udah tinggi nih. Masih kita tunggu ya Ibu. Ya, jawabannya adalah yakin. Berarti dari awal sampai terakhir ada perubahan ya Ibu Ratna, bahwa sekarang ini jadinya yakin dan tidak ragu-ragu, tidak yakinnya pun tidak ada. Untuk pertanyaan ini berarti semuanya yakin. Oke, supaya lebih yakin ya. Ini sudah kan pollingnya 1 doang ya. Kita minta Pak Agus Supriyatna nih dari PT Agility. Pak Agus ada ya? Nah, Pak Agus ceritakan dong, ini pengalamannya menggunakan Logol gimana nih? Oke, Bu Ratna, selamat sore sama semuanya. Selamat sore. Oke, mungkin saya sharing aja ya Bu, bahwa sebenarnya Agility itu sudah sejak Maret 2020 itu kami bekerja sama dengan Logol, di mana konsepnya sebenarnya Logol dan Agility itu sama-sama memiliki platform digital, di mana itu bisa berguna untuk mendukung aktivitas sektor logistik dan transportasi yang kita handle sendiri. Selain itu, Logol juga mungkin bisa interface sistem ya, yang memungkinkan kami lakukan, sehingga kita bisa lakukan prosesnya. Dan kami sendiri menilai bahwa penggunaan teknologi berbasis digital di sektor logistik dan rantai pasok ya, menjadi kunci utama bahwa efektivitas dan efisiensi logistik itu bisa kita dapatkan. Aplikasi pelayanan berbasis teknologi informasi sendiri mampu mengatasi, menurut saya itu masalah tingginya biaya logistik ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, serta pemanfaatannya itu dirasakan kita berguna untuk meningkatkan kinerja transportasi dan logistik itu sendiri gitu kan. Logol dengan digitalisasi kita lakuin dapat memangkas sebenarnya waktu proses di mana semua yang awalnya mungkin dilakukan secara manual saat ini menjadi digital. Layanan yang berhubungan sama transportasi saat ini tuh udah lebih mudah kita dapatkan, lebih mudah mendapatkan kepastian untuk unit truknya sendiri, dan sebenarnya kita bisa monitoring dan dokumentasi yang bersifat elektronik. Sebenarnya ini Agility dan Logol kita lakukan sama-sama. Konektivitas terhadap pelabuhan itu juga jadi poin plus, membuat kami semakin mudah untuk melakukan transaksi, di mana Logol bisa memediasi, bisa menggantikan pembayaran manual yang biasanya kita lakukan, termasuk ATM co-branding yang biasanya kita udah proses juga, termasuk Gate Pass itu kita juga udah mulai jalankan, dan kita melihat semua benefitnya itu kita dapatkan. Intinya Go Digital dan Go Indonesia saat ini perubahan itu memang kita perlu lakukan untuk semua aktivitas kita, sehingga kita dapatkan goalnya yaitu importasi atau biaya logistik kita menurun. Thank you buat Pak David, Pak Mike, Pak Yanda, sama tim Logo untuk kolaborasinya, dan saya yakin kita bisa melangkah lebih baik ke depan. Thank you Pak Agus atas waktunya, dan very good testimonial from you. Thank you. Thank you Pak. Itu memang logonya yang bagus Pak, makanya dikasih testimoni bagus. Oke, ada Pak Yudi Hermawan juga nih dari Nitsul Lemo. Pak Yudi, silakan Pak. Oke, selamat sore Bu. Terima kasih semuanya. Tadi sudah kita panjang lebar juga nih, ada benefit dan segala macam yang diberikan Logol terhadap proses bisnis. Nah, untuk kami sendiri sebenarnya dengan adanya Logol ini, plafon ya boleh kami bilang 2.0, ini akan merubah bisnis model, khususnya karena kami bergerak di bidang 3PL, maka bisnis model ini akan merubah bisnis proses yang ada di kami. Nah, bisnis proses ini, yang menarik dari Logol ini, mereka fleksibel untuk melakukan collaboration system. Jadi yang tadinya sistem misalkan dari kami yang saat ini ada hanya mulai dari point to point, dengan kolaborasi dengan sistem Logol akan bertambah lagi 1 poin, yaitu
pada saat melakukan proses get out dari CY. Ini sangat penting terlebih di situasi saat ini, di mana seperti yang kita tahu, COVID ini sebenarnya salah satu solusinya adalah menggunakan media seperti Logol ini untuk mengurangi efek baik dari risk ke perusahaan maupun dari risk pengiriman barang tersebut. Nah, thank you Pak David dan teman-teman Logol. Beberapa yang kami tunggu adalah bergabungnya dengan NLE Pak David. Mungkin begitu nanti bergabung dengan NLE, kami bisa lebih optimal lagi, terlebih sistem yang dipakai oleh Logol ini bisa fleksibel baik untuk di pelabuhan maupun easy to modify untuk di kami juga. Itu aja sih Bu dari kami. Mitsulema Bu, terima kasih Bu Ratna dan Pak David untuk waktunya. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Di kolom Q&A sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti panitia akan memberikan jawaban langsung melalui email yang terdaftar ya. Ya. Baik, sepertinya saya akan memberikan konklusi dulu nih mengenai kegiatan ini, bahwa teknologi informasi, digitalisasi layanan dalam terminal peti kemas dan mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam rantai pasok menjadi sangat penting. Logol menjadi salah satu solusi yang wajib dicoba. Tapi sebelum mencobanya nih kayaknya harusnya ada offering khusus nih dari Pak David ya. Masa disuruh nyoba nggak dikasih offering khusus ya? Gimana Pak David? Oke, ya sebentar saya tampilkan. Nanti udah jauh-jauh di sini nggak dapat apa-apa kok ya. Iya. Jadi dengan hari ini kita di Logol ingin mengoffer ke seluruh anggota EPGP untuk kita akan memberikan gate pass atau elektronik SP2 khususnya up to Desember 2021. Jadi kurang lebih 1 tahun. Dan juga bagi yang ingin menggunakan packingnya Logol itu dapat melakukan free trial untuk 20 customer pertama untuk pelayanan lokasi sekitar Jabodetabek. Ini yang dapat kita offer ke seluruh anggota. Ya, jadi segeralah untuk register dengan kita. Tapi kalau untuk free gate pass sih memang itu udah merupakan komitmen kita karena kita mau semua orang maju to the next level, enjoy it, use it, the electronic gate pass itself. Itu sih Bu Ratna. Thank you ya. Oke, Ya. ini menarik banget. Ayo. Jangan lupa cepet-cepetan ya, karena ini cuma 20 perusahaan pertama yang mendaftar nih. Itu ada komersial@logol.co.id. Silakan langsung kontak sekarang juga. Ya. Supaya langsung terregistrasi dan dapat free trial e-tracking platform. Baik, saya rasa saya akan menutup pertemuan ini. Saya akan serahkan kembali kepada Mbak Gloria. Silakan. Tunggu dulu, saya belum ngajak semua ngasih applause. Applause diri sendiri dan applause untuk kita semua. Silakan Mbak Gloria, masih di mute. Cangannya, dan juga untuk Bapak Ibu yang sudah mem-sharingkan informasinya, baik dari TPK Koja, JCT, NPCTP1, dan juga untuk customer-customer kami yang sudah bisa berkenan memberikan feedback yang baik. Dan untuk mengakhiri semuanya ini, kami minta untuk para list bisa dapat dibuka maskernya. Kita akan foto. Buka ya Pak. Kita akan foto, kita hitung. Terima kasih, dan untuk itu kita akhiri webinar kali ini. Saya Gloria Dandel dari PT Logol Jakarta Mitra Indo. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dalam acara ini. Sampai ketemu lagi. Thank you seluruh tim yang sudah membantu dalam Sukses, acara webinar ini. Terima kasih.
Sukses Logol. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Terima kasih Bu Lydia. Terima kasih Pak Toto. Masih lari nggak Pak David? Hah? Masih lari nggak Pak David? Mungkin tuh Pak Michael yang lari. Kalau saya duduk aja lebih enak, Pak. Pamit ya Pak David, pamit ya. Iya, iya. Kita pamit Pak. Ya, makasih. Ya, Pak. Ya, thank you. Terima kasih Bu Ratna.